Ibu sekalian, semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustadz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih, boleh nggak Ustadz kita pakai tahun Masehi? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa. Loh toh kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Pemain bola paling hebat siapa? Nah itu Mesias artinya. Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Wah, udah gitu aja Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Itu artinya marganya Mo Muhammad atau Ma Muhammad. Jelas sampai di sini? Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah, karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh, kalau gitu ada apa? Semuanya debat, akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan, ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke, maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry, lagi agak batuk sedikit. Nah, jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah, disebut dengan daulah, artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah, atau disebut dengan ya Madinah saja, atau Daulah Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Nah, itu benderanya Ibu sekalian. Yang di bawah itu bendera Rasul ya. Jelas ya, bukan bendera ISIS ya. Yang bilang bendera ISIS berarti Anda anak buahnya abu-abu yang kemarin itu ya. Jelas ya? Bendera Rasul kemudian berdiri di situ. Bendera Rasul ada dua, karena Troyatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abyadha. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat, sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham Ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah
terjadi satu peristiwa sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu, emang kamu bagus apa, kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana yang Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Ghulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan, sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia. Kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun. Ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun, sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang prediksi sama sekali. Atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya. Gak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles. Namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan, ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya, saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham ya sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik Bapak sekalian. Kalau gitu kita lihat, ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah